Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, pelajaran IPA kali ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPA kali ini masih bab 3. Ya, kemarin kita sudah membahas nomor A itu pengaruh gaya terhadap benda, yaitu nomor 1 gaya dapat mengubah bentuk benda, nomor 2 gaya dapat mempengaruhi benda diam, nomor 3 gaya mempengaruhi benda bergerak, nomor 4 gaya di dalam air, yaitu ada terapung, ada melayang, dan ada tenggelam ya. Nah, Ustadz memiliki gambar. Nah, ini ada orang yang membaca koran terapung-apung di laut gitu ya. Nah, ternyata ini adalah laut mati ya. Laut mati di Yordania merupakan danau dengan kadar garam tertinggi di dunia, sehingga manusia akan terapung di laut mati tersebut ya. Nah, pelajaran berikutnya yaitu nomor B, macam-macam gaya. Nah, yang pertama akan kita bahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Berarti kalau semakin halus permukaan benda atau semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Nomor A, manfaat gaya gesek. Nah, nomor 1, ketika berjalan kita ini ya, ada gaya gesek antara sepatu dan lantai. Alas sepatu dibuat beralur ini supaya gaya geseknya lebih besar, dibuat beralur ya. Ini dibuat beralur itu artinya memperbesar atau membuat kasar permukaan ya, sehingga gaya geseknya semakin besar. Kalau halus, alas sepatunya halus, maka gaya geseknya akan kecil. Nomor 2, mengerem sepeda. Nah, gesekan kampas rem dan roda itu menghambat putaran roda. Nomor 3, permukaan ban mobil atau motor itu beralur. Seperti tadi ini memperbesar gaya gesek. Nah, ini gambar ban mobil dibuat beralur seperti ini ya, alur-alur, tidak halus, licin, tidak. Kalau halus nanti licin ya, mudah selip di jalan beraspal, itu mudah selip. Nomor B, kerugian gaya gesek. Yang pertama, menghambat gerakan ya. Memang ya, gaya gesek itu dapat menghambat gerakan. Nomor 2, mengikis permukaan yang bergesekan itu sehingga ban menjadi halus. Lama-lama ban itu kalau digunakan lama-lama halus. Kalau licin nanti menjadi selip, itu biasanya sering terjadi kecelakaan ya. Kemudian rantai menjadi aus dan lain-lain. Nah, ini cara memperkecil gaya gesek. Nomor 1, diberi pelumas. Ini 1 ya. Nomor 1, diberi pelumas. Pelumas itu apa? Misalnya oli, minyak, vaselin, dan lain-lain ya. Nomor 2, dengan bantalan peluru, gotri atau laker ya.
ini sama sebetulnya ya. Seperti ini gambar laker ini. Di dalamnya ada gotri ya, gotri bulatan-bulatan besi itu ya, seperti ini. Nah, ini gotri-gotri. Ini kalau ditutup menjadi laker seperti ini ya. Ini bantalan peluru. Nah, demikian gaya gesek. Yang nomor 2 adalah gaya gravitasi. Nah, ini disebut gaya tarik bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Pusat bumi ya, bumi di tengah-tengahnya itu yang menjadi pusat bumi. Semakin jauh dari bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Ya, manfaat gaya gravitasi, kurang T ini ya, kurang T tambah T. Gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama adalah benda di bumi tidak terlempar ke luar angkasa ya. Kemudian yang B atau yang nomor 2, manusia dapat berjalan di bumi tidak melayang. Nomor 3 atau C, air laut tidak tumpah ya. Berikutnya, gas-gas di atmosfer itu dapat tertahan sehingga tidak pergi keluar angkasa, sehingga dapat melindungi manusia dari meteor dan radiasi matahari. Matahari dan planet. Nah, kayak ini matahari dan planet itu juga mempunyai gaya gravitasi ya. Semakin besar planet, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar. Nah, planet-planet beredar mengelilingi matahari karena matahari yang paling besar ya. Sehingga matahari dapat menahan agar planet-planet tersebut tidak pergi atau tidak menjauh gitu ya. Sehingga tetap beredar pada garis edarnya, beredar pada orbitnya. Nah, ini ada gambar terjun payung. Terjun payung, kalau umpamanya payungnya belum dibuka, maka orang itu akan terjun bebas ya. Tetapi begitu payung dibuka, maka akan terjadi gaya gesek antara payung dengan udara. Gaya gesek ya. Nah, gaya gravitasi ya jelas ya, turun ke bawah itu turun menuju bumi itu adalah gaya gravitasi ya. Jadi terjun payung ini adalah ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi dan gaya gesek. Nah, demikian pelajaran pada hari ini, gaya magnet, gaya otot, gaya pegas, dan gaya listrik kita bahas di pertemuan yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Sekarang kalian mengerjakan soal di Google Form. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.